Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji hanya kepadanya, meminta tolong hanya kepada Allah, bahkan meminta ampun pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita minta lindung kepada Allah dari segala kejelekan yang ada dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan buruknya amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa orang yang telah diberikan Allah petunjuk, fala mudhillalah, insyaallah tidak akan tersesat lagi. Wa may yudlil, sebaliknya siapa orang yang mencari kesesatan di jalan Allah, fala hadiyalah, maka dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan Allah sehat. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Janji nggak makan siang lagi ya. Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, saat ini kita merasa teduh, tenang, damai, karena hari ini, bulan ini spesial, bukan dibuat-buat oleh manusia, tapi Allah sendiri yang memuliakannya. Semoga perasaan ini selalu tenang, semoga perasaan kita ini selalu abadi dalam diri kita. Tapi yang namanya hati muqallaba yuqallibu, tak pernah hati itu tetap. Yang disebut dengan hati bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sekarang nih kita merasa tenang, boleh jadi nanti jam 12 kita merasa resah. Belum sampai bulan jam 12, keluar dari masjid ini merasa resah. Kenapa? Sendal tertukar. Itulah yang namanya hati. Tapi pun demikian, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Shaimin sahihat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan tentunya Bapak dan Ibu Ketua, berikutnya jajaran pengurus Masjid Nurul Huda, berikutnya Bapak dan Ibu Panitia Ramadan 1446 Hijriah. Semoga 1448 7. Waduh. Saya payah mengingat angka, Pak. 1447 Hijriah. Semoga dengan jerit payah Bapak dan Ibu pengurus membuat kita hari ini begitu nikmat. Fasilitasnya tentunya ini hasil pola pikir dari Bapak dan Ibu semuanya. Semoga menjadikan keluarga seluruhnya menjadi yang dimudahkan oleh Allah pula urusannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada subuh kali ini adalah tentang batiniyah berpuasa. Batinnya puasa. Nanti kalau kita belajar tentang batin, mengingat kata batin berarti lawan katanya zahir. Ada zahir, ada batin. Ada luar, ada dalam. Kalau kita berbicara tentang batiniyah puasa, berarti di sini lebih dalam lagi dibandingkan hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik. Puasa secara fisik, tak makan, tak minum, maaf, tak berbuat hubungan suami istri. Membatalkannya demikian, makan, minum, atau hubungan suami istri, batal. Itu yang disebut dengan puasa secara zahir. Yang paling umumnya yaitu puasa yang dianjurkan ataupun menurut hukum fikih. Tapi pagi ini kita berpuasa menurut pandangan ilmu tasawuf. Ustaz, bisa nggak kira-kira saya puasa fikih aja lah? Saya berpuasa menurut fikih aja lah. Ada satu orang lagi mengatakan, saya berpuasa menurut tasawuf saja lah. Tak bisa dipisahkan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam segala upaya ibadah kita yang lain pun itu tidak terlepas dari namanya
fikih dan tasawuf. Tak lepas dari namanya zahir dan batin, luar dan dalam. Contoh, Allahu Akbar. Berwudu sudah. Menghadap kiblat sudah. Masuk waktu iya. Pakaian bersih iya. Lalu kemudian bacaannya dikeluarkan. Gerakannya digerakkan, dilakukan. Apa namanya? Salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Secara fikih sah. Tapi batinnya ingat nggak sama Allah lagi sholat tadi? Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Saya sholat secara fikih saja lah, tak usah pakai tasawuf, nggak bisa. Dua-duanya harus disatukan, tak bisa dipisah-pisahkan. Maka ketika kita mengucapkan takbir, mengucapkan bacaan-bacaan sholat, senantiasa menghayatinya dan merasakan hadirnya Allah dalam hati kita. Hadirnya rasanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah dalam halnya berpuasa. Selain lapar, selain haus, selain kita menahan tidak berhubungan suami istri dan lain sebagainya, tapi kita mesti merasakan apa itu batiniyah berpuasa. Insya Allah akan kita bahas. Nah, kita turunkan dulu ayat tentang berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang beriman. Yang beriman itu 3. Coba cross check dalam diri kita. Kita termasuk orang beriman atau tidak? Syaratnya 3. Orang yang beriman iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah sudah. Lalu kemudian tasdiqan bil qalbi, yakin dalam hati dengan sekuat-kuatnya keyakinan. Pernah enggak kita meragukan Allah sebagai pemberi rezeki? Pernah enggak kita meragukan Allah sebagai pemberi jalan solusi dari segala permasalahan kita? Kalau kita pernah ragu pada Allah, berarti rusak iman. Kenapa? Tasdiqom bil qalbi wa af'alum bil arkan. Yang ketiga syarat orang yang beriman, dia buktikan iman itu dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tak sholat, mengaku Islam tapi tak puasa, rusak juga imannya. Kenapa? Hilang amal solehnya. Banyak sekali amal soleh yang lain, menjaga lisan dan lain sebagainya. Jadi intinya yang dipanggil itu orang yang mampu menjaga yang 3 ini. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba diambil dari kata kataba. Kataba itu artinya kalau kita dulu waktu di MBA menulis. Kutiba ditulis. Tapi Ustaz, ketika kami baca terjemahan Quran itu enggak ditulis artinya. Diwajibkan, bukan dituliskan. Kok bisa diwajibkan? Ternyata begitu juga. Setelah aturan itu ditulis, habis itu disahkan oleh wali kota, akhirnya warga Pekanbaru wajib menaatinya. Aturan puasa ini oleh siapa? Allah. Tertulis di mana? Dalam Al-Quran. ACC-nya dari siapa? Allah. Setelah itu wajib bagi kita mengikuti apa yang sudah diaturkan. Maka disebut diwajibkan. Kutiba, walaupun asalnya adalah dituliskan. Diwajibkan alaikumus syiyam, kepada kalian berpuasa. Nah, inilah yang akan kita dalami pada pagi ini tentang berpuasa. Puasa selama ini secara zahir sudah, secara batiniah berpuasa. Salah satunya yang akan kita bahas tingkatan berpuasa, penjiwaan, lalu kemudian ketiga ruhnya berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari tingkatan berpuasa. Ini bukan hadis, tapi ini perkataan ulama, yaitu Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau?
I'lam anna as-sawma 3 darajat. Ketahuilah bahwasanya ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan orang berpuasa. Pernah kita sampaikan, tapi ini kita perdalam lagi pagi ini. Tingkatan orang yang berpuasa. Boleh kita cross check, Pak. Kita di mana kira-kira nih? Yang pertama, shaumul umum. Puasanya orang awam. Yang kedua, wasaumul khusus. Puasanya orang istimewa. Wasaumul khususil khusus. Orang yang paling istimewa. Yang paling rendah, puasanya orang awam. Lalu kemudian nomor 2, puasanya orang istimewa. Yang paling tinggi, puasanya paling istimewa. Kalau di bahasa Arab kan, puasa awam, puasa khusus, khususil khusus. Ada berapa tingkatannya Bapak Ibu? 3. Nah, kita sekarang mau tengok, kira-kira kita di antara yang 3 itu yang mana? Amma-shaumul umum. Adapun orang yang ditingkatkan puasanya masih level puasa awam, fahuwa kaful batan wal faraj an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluh. Orang yang mampu menjaga perut, tidak kenyang, tidak minum. Lalu kemudian ada lagi di sini orang yang mampu menjaga kemaluan, orang yang mampu menjaga syahwat. Inilah yang disebut dengan puasa orang awam. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kira-kira kita masuk di sini Bapak Ibu? Masuk Pak? Jangan ragu, masuk. Enggak. Ini enggak masuk. Kita masuk di level paling rendah. Alhamdulillah. Daripada tidak. Tapi kalaupun level paling rendah, kalau dapat janganlah di sini terus. Udah level berpuasanya rendah, umur tahun tinggi. Bentar lagi, innalillah. Ditanya malaikat, puasa, level puasamu sampai mana? Paling rendah. Lah Tuhan, 70 tahun sudah. 65. Malu kita pada Allah. Lalu kemudian kenapa harus kita naik puasanya? Karena puasa orang awam ini, jangankan kita orang tua, anak-anak pun sanggup Bapak Ibu. Inilah kita awasi nanti sampai sore, tahan gak puasanya ini? Jangan dibukanya kulkas tuh, jangan dibukanya tudung nasi, lemari nasi itu. Artinya kita tanya, kenapa anak-anak sanggup? Puasanya orang awam. Berikutnya, puasa siapa lagi? Puasanya khawas, orang istimewa. Nah, coba kita naik ke sini. Orang khawas, orang istimewa, di level ini puasanya, annahu la yatruku muhbitati as-sawmi kal ghibah wan namimah wal kadhib kama wurida fi hadis. Orang yang ini ternyata lebih dari yang tadi awam. Kalau tadi yang awam mampu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kata dia di sini, dia lebih mampu lagi menahan segala panca indranya. Kama wurida fil hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis, khamsun yufattir nas-shaim. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Maaf, ini bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasa. Beda ya Bapak Ibu. Membatalkan puasa dengan membatalkan pahala puasa. Bedanya di mana? Boleh jadi puasanya tetap sah secara fikih, tapi sebenarnya udah nggak ada lagi itu. Karena secara fikih sampai nanti buka puasa kita masih tak makan tak minum masih sah. Tapi janganlah kira-kiranya capeknya saja berpuasa. Nah, ini yang disebut 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa saja itu? Al-ghibah. Apa pertama yang membatalkan pahala puasa? Ghibah. Puasa ibu tetap sah sampai nanti maghrib, tapi pahalanya udah nggak ada lagi. Sebab ghibah.
Selamat nggak kita kira-kira dari penyebab yang satu ini? Berat. Di sini saja udah banyak puasa kita batal. Baru level 2 kita nih. Yang kedua, wan namimah, mengadu domba. Ibu, tahu nggak kalian? Tadi ku dengar kata ibu ini ya, katanya, aku pun nggak tahu lah ya kan. Nanti kalian tanya lagi lah, ulang apa tuh? Akhirnya disampaikan cakap si A oleh si B kepada si C, akhirnya si A dan C ini beradu. Itulah namanya mengadu domba. Wal kadzib, dusta. Pernah nggak ketika kita berpuasa kita berdusta? Pernah. Saat kita menyatakan berdusta, mengucapkan sesuatu yang dusta, disitulah hilang pahala puasanya. Jadi intinya, apa yang mesti dijaga selain perut, selain maaf kemaluan di level 2 ini? Anggota tubuh yang bersifat lisan. Anggota tubuh yang bersifat lisan ini tahan, puasakan dia. Biasanya kita tak tahan mau komentar orang terus kan Pak. Ada yang lewat, kok bisa dikomentari. Lewat yang kurang baik rasanya menurut pandangan kita, komentari. Bajunya yang koyak lah, pakaiannya yang tak nyambung lah, pasangannya yang kurang serasi lah nampaknya. Maaf, motor yang rusak lah. Ada motor berisik kali lihat. Lalu kemudian dilihat di belakangnya itu rupanya udah asap semua. Kita nggak tahu semua, sebenarnya itu yang bawa motor sebenarnya juga resah dengan motor dia sendiri. Ya Allah, dalam hati dia nih, malu kali aku ya Allah, rusak pula motor ini buat polusi udara. Bagaimana lah orang yang lewat nih ya? Bagaimana? Dia sebenarnya udah malu, dan dia nggak tahu lagi. Tapi gimana? Dia harus bawa itu motor. Datang orang yang berkuasa yang nonton tadi. Memanglah bapaknya. Kenapa lah nggak digantinya olinya kemarin? Nggak tahan juga lisan kita ini mau berkomentar. Intinya orang yang berpuasa istimewa ini mampu menahan lisannya. Dicontohkan dalam hadis 3, mampu menahan ghibah, mampu menahan namimah, mampu menahan satu lagi kadzib. Kadzib itu adalah dusta. Mana lagi yang mampu ditahan? Kubulah. Kubulah itu apa? Berciuman. Cium. Yang bisa menimbulkan syahwat. Dan ini bisa juga nggak disebabkan oleh bibir. Pokoknya kalau di sini disebutkan bibir yang menimbulkan syahwat. Tapi makna yang lain, sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Juga merusak pahala puasa. Boleh jadi bapak dan ibu itu bisa berpuasa, menahan lapar dan haus, tapi kita nggak bisa mempuasakan pandangan. Contoh, ini di HP ini kalau lagi puasa kita ini setan semua nih Pak. Tapi cuman lah kalau nggak main HP nggak tahan. Buka di kamar jam 12 siang, nunggu waktu zuhur. Udah terasa tuh 2 jam tuh. Yang dibuka ini macam-macam Pak. Kalau orang yang biasa buka video-video Ustadz aja yang keluar. Sesekali datang iklan judi online, macam-macam. Tapi kalau sekali lah nanti kita buka yang agak-agak macam cacing kepanasan itu, kepal lepang, monitor ketua, yang kita mau lapor ketua. Nah, itu sekali kita buka itu aja yang ada. Maka dari itu, tak sedikit di antara yang kita lihat itu bisa jadi menimbulkan syahwat. Buka lagi. Hilang sudah pahala puasa. Kenapa? Ada syahwat yang tertimbul dari pandangan. Maka ini di sini terakhir kita buat yang tingkatan kedua. Wal yaminu al-fajirah, sumpah serapah. Jadi intinya orang yang puasa istimewa ini syaratnya mampu menahan makan, minum, kemaluan. Berikutnya mampu menjaga anggota tubuh, baik itu
penciuman, baik itu lisan, baik pendengaran, baik penglihatan. Saya mau tanya, kira-kira selamat nggak kita puasa nanti ini dengan menjaga di level 2 ini? Ayo kita rasakan puasa kita, selamat nggak Bapak Ibu? Kalau seandainya selamat, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita mampu di level yang paling atas. Tapi yang perlu kita muhasabahkan diri, seandainya tak selamat, balik lagi dia ke puasa paling bawah. Dan itu puasanya anak-anak. Malu kita pada Allah 65 umur, puasa masih puasa anak-anak. Lah Tuhan, ya sudah. Meninggal aja lah dari sekarang, banyakkan dosa aja. Ini bahan muhasabah kita kepada Allah SWT. Kadang-kadang baru di level 2, dah balik lagi ke level 1. Pertanyaan yang mesti kita timbulkan dalam hati, mau berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan, yang kita minta sama Allah agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita? Mau berapa Ramadan lagi? Tahun lalu gini juga, tahun ini juga begitu. Maka sebenarnya malu kita kepada Allah. Semoga ini menjadi satu motivasi kita, karena ini awal berpuasa, tetap ingat sampai hari ke-30 nanti. Kenapa? Ada tingkatan orang yang berpuasa. Puasa awam, puasa khusus orang yang istimewa. Berikutnya, puasa orang yang khawasil khawas, yaitu puasa orang paling istimewa. Tentunya lebih tinggi lagi daripada yang tadi. Kita ulang-ulang lagi, biar ingat dalam benak kita, biar menjadi prinsip, biar menjadi target dalam puasa kita. Kalau puasa awam, mampu menahan makan, mampu menahan minum, mampu menahan kemaluan. Kalau puasa istimewa, juga mampu menahan panca indera, baik penciuman, lisan, pendengaran, penglihatan, jejak langkah, begitu juga dengan ayunan tangan. Puasa yang paling tinggi, khawasil khawas, paling istimewa. Enggak cuma itu Bapak Ibu, mampu mempuasakan pikiran, mampu mempuasakan keinginan hati. Oh, ini puasanya paling tinggi. Puasa siapa nih Ustaz? Ini puasanya para nabi, ini puasanya para muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Bisakah kita di level ini? Kalau berupa apa berupanya? Mayyadillah fala mudhillalah. Siapa orang yang ingin ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan tersesat. Artinya Allah kasih petunjuk itu. Kalau kita ingin di level ini, pasti Allah kasih. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita mau enggak melakukan ini? Puasa paling tinggi, mempuasakan pikiran, mempuasakan hati, keinginan. Bagaimana selama puasa ini hilang semua pikiran kotor dalam diri kita? Apa pikiran kotor itu? Nanti kalau aku nggak deposito, aku mau makan apa? Itu pikiran kotor. Kotornya di mana? Karena kita meragukan Allah sebagai penjamin rezeki. Nanti kalau aku membela dia, aku nggak mau mendekati bapak ini, lalu kemudian siapa yang menolong aku di masa depan? Pikiran kotor. Hati, keinginan juga demikian. Kalau tadi pikirannya kotor, takut, pikirnya yang lain-lain terus, lalu di hati juga demikian, kurangnya keyakinan dengan Allah. Kurangnya Allah mampu memberikan dia rezeki, kurangnya Allah mampu memberikan dia solusi dari segala permasalahannya. Bahkan puasa yang paling tinggi ini levelnya Bapak Ibu dicontohkan dalam kitab kitab Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ada kitab Imam Al-Ghazali pas membahas tentang bab puasa dalam kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain sebagainya. Banyak sekali kitab Imam Al-Ghazali, termasuk yang kita sampaikan ini pendapatnya Imam Al-Ghazali yang di awal-awal tadi. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, puasa orang yang paling tinggi ini, seandainya timbul di pikiran dia sementara dia sedang berpuasa,
nanti sore aku mau buka pakai apa ya, itu batal pahala puasanya. Sudah bisa merusak puasanya. Ini bagi orang yang tinggi puasanya. Orang awam dah laku nih, Bu. Ya, Pak? Saya tanya, pernah nggak ibu lagi puasa siang-siang, habis itu teringat di waktu siang itu, nanti kamu masak apa ya? Buka pakai apa ya? Pernah nggak terpikir, Bu? Apa? Pernah nggak? Nanti kita mau buka apa ya? Oh, masakin inilah nanti. Pernah nggak? Pernah. Bagi yang level paling tinggi, ini sudah merusak bagi dia. Kalau kita pakai konsep ini, kira-kira berapa tahun lah, berapa hari lah selamat puasa kita itu? Boleh jadi nggak ada. Ini puasanya para nabi, ini puasanya para muqarrabin. Tapi kita bisa dilalui di sana. Kalau berusaha, terpikir pun dia bagaimana, apa yang harus dia makan nanti saat berpuasa, hilang sudah pahala puasa tinggi. Makanya kalau digali-gali tentang ilmu berpuasa ini masih jauh level kita Bapak Ibu. Tapi pun demikian, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mempuasakan hati, mampu mempuasakan pikiran, ini adalah puasanya paling tinggi. Mana yang lebih kita pilih? Keinginan membelikan sesuatu yang kita udah impikan dari jauh, atau menuruti perintah Allah. Contoh, bandingkan antara menabung dengan bersedekah. Kira-kira kita memilih yang mana nih? Investasi dengan sedekah. Sedekah perintah Allah, berwakaf perintah Allah, wasiat dengan perintah Allah, zakat perintah Allah, infak perintah Allah. Sedangkan tabungan keinginan kita, biar banyak duitnya, biar tersimpan tuh besoknya lagi. Allah juga menginginkan kita berinfak ataupun bertabungan, tapi nggak semuanya ditabungkan. Ayo, kira-kira seandainya dipilih di antara kita nih, sedekah atau menabung, Bapak Ibu pilih mana? Sedekah atau nabung? Dua-duanya. Duit cuma satu, duit pas-pasan. Kalau orang yang level puasanya tinggi, dia tak akan mau berturutkan keinginannya. Kulihat, kuberikan aja lah, kasih aja lah. Kan masih ada sedikit lagi, kan masih ada ini. Tapi kalau orang puasanya paling rendah, apa kata dia? Usahlah kasih terus, habis nanti. Jadi nampak perbedaannya Bapak Ibu. Puasa paling tinggi itu, dia mampu mempuasakan keinginannya. Tidak diturutkannya semua, disisihkannya juga ke jalan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan berpuasa. Lalu kemudian penjiwaannya berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu bukan mematikan nafsu, tetapi melemahkan nafsu. Puasa itu tidak mematikan nafsu, melemahkan nafsu. Maaf sekali Bapak Ibu, mana ada di sini yang mati nafsunya? Hidup semua nih. Maaf, walaupun kita kakek-kakek ya Pak ya. Oh, nengok anak gadis tuh juga ya kan? Walaupun dah kakek-kakek, nggak ada nafsu kita yang mati. Ibu juga demikian. Nafsu itu begitu juga. Nengok emas, pengen juga. Tapi berpuasa itu bukan mematikan nafsu, tapi melemahkan nafsu. Ini yang harus kita jawai, melemahkan nafsu. Tapi sayangnya, betapa banyak orang yang mampu melemahkan nafsu saat siang hari, pas malam hari balik lagi hidup nafsunya. Kok bisa? Lagi siang lemah. Yuk kita ke pasar yuk, nanti aja lah. Kenapa gitu? Aku menyelesaikan wirid dulu. Oh, naik ibadahnya. Kenapa? Nafsunya lemah. Tapi malam nafsunya menggojolak tinggi lagi. Enggak tidur lagi nafsunya. Enggak lemah, udah kuat.
Inilah kesalahan kita dalam berpuasa. Betapa banyak orang yang mampu melemahkan nafsunya saat berpuasa, tapi hidup lagi ketika berbuka. Kenapa? Karena puasanya balas dendam. Dan ini sangat bahaya bagi orang berpuasa demikian. Boleh jadi puasanya tak tercapai tujuan. Kenapa? Karena rupanya dia menahan diri tak makan dari tadi pagi sampai siang sore. Rupanya pas malam balas dendam. Awas kau ya cendol. Awas kau ya jus. Tengoknya oli kotor macam kopi udah. Masuk ke kamar mandi. Tengoknya di wastafel tuh ada sanglet. Pikirnya sirup marjan. Dibukanya kulkas makin menggoda. Ditengoknya iklan makin haus dia. Dalam hati dia. Pasku nanti ya buka puasa aku makan. Aku makan ini, makan ini, makan ini. Akhirnya balas dendam. Yang tadi nafsu itu dah reda, naik lagi malam. Kalau nafsunya sudah naik lagi, nafsu jahatnya dah naik lagi malam, inilah yang bikin ngantuk tarawih. Panjang kali pun ayat imamnya. Lamanya penceramah ini. Ya, udah berduri aja badan kita ini di masjid kalau malam. Padahal siang masjidlah kita cari. Tengok nanti jam 12, sebelum jam 12 sudah ramai nih masjid nih. Namusoim wa ibadah. Ibadahnya orang berpuasa itu tidur, ya kan? Banyak orang yang tidur nanti di sini. Tapi kalau malam, kalau bisa pulang cepat, pulang cepat. Kenapa? Nafsu sudah naik lagi, malas ibadahnya dan naik lagi. Maka dari itu penjiwaan berpuasa itu yang harus kita pahami, masukkan ke dalam sanubari kita ini adalah orang yang berpuasa adalah orang yang mampu melemahkan nafsunya, bukan orang mematikan nafsunya, melemahkan nafsu. Dan kalaulah dapat, nafsu ini tetap lemah meskipun dalam keadaan berbuka. Lalu kemudian penjiwaan puasa yang harus kita dalami hari ini adalah enggak hanya dengan melemahkan nafsu, tapi jangan membangunkan nafsu. Betapa banyak orang yang mampu menidurkan nafsunya saat siang hari, tapi malam hari bangun lagi nafsunya. Maksudnya nafsu yang jahat-jahat nih Bapak Ibu ya. Bukan nafsu tak makan. Habis langsung nih Bapak Ibu. 10 menit lagi Pak. Betapa banyak orang yang mampu melemahkan nafsunya siang hari, malam kuat lagi. Betapa banyak orang yang mampu menidurkan nafsunya saat siang hari, menidurkan dalam arti ini melemahkan juga, tapi bangun lagi waktu malam hari. Kenapa? Siang rupanya tidur dia. Malam nafsunya bangkit lagi. Maka dari itu penjiwaan berpuasa seharusnya jangan lagi dihidupkan nafsu itu. Bukan berarti dia tidak atau dimatikan, tapi dilemahkan. Kalaulah dapat waktu berbuka pun nafsu jahat kita tetap lemah. Kalau dapat pun waktu berbuka nafsu jahat kita tetap tertidur. Tak usah lagi dibangun-bangunkan. Itulah namanya penjiwaan berpuasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjiwaan berpuasa. Berikutnya tentang ruh berpuasa. Apa itu ruh berpuasa? Pada ujung-ujungnya adalah ruh berpuasa itu mengakui sifat as-samadiyah Allah. Apa itu sifat as-samadiyah? Bapak Ibu boleh terjemahkan ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat. Ayolah keluarkan hafalannya, jangan rendah-rendah hati kali. Allahus samad artinya Allah tempat memohon dan meminta. As-samadiyah mengakui sifat as-samadiyah Allah, yang dimaksud itu adalah semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang sedang kita pahami, kita rasakan, bertujuan hanya untuk Allah. Hingga pada akhirnya orang yang berpuasa, ruh dari berpuasa itu mampu merasakan sifat as-samadiyah Allah itu, maksudnya adalah semua segala upaya yang dia lakukan
adalah bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disunnahkan berpuasa itu apa Bapak Ibu? Yang paling lapar. Yang disunnahkan dalam berpuasa itu apa Bu? Merasakan lemahnya puasa. Itu paling disunnahkan itu, berpuasa. Contohnya siang hari puasa kan lemas Bapak Ibu. Jangan bawa tidur, bawa kerja. Tapi capek Ustaz. Nah, itulah sunnahnya puasa itu. Bagaimana caranya biar puasa itu lebih terasa? Itu yang paling baik puasa kita. Bukan seperti yang kita sebut selama ini, melawan ya puasa ini gitu. Kalau udah melawan puasa ini, carilah AC kan. Tidak sempurna puasa yang begitu. Kalau udah melawan puasa tuh, bawa dia tidur. Kalau udah melawan puasa tuh, nanti aja lah kerjakan. Tidak kerja-kerja dia. Maaf. Bukan seperti itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan kalian tetap berpuasa dan tetap bekerja. Kalau merasa lemah dan berat sekali, di berat dan lemahnya itu yang paling bagus puasa. Tapi seandainya puasa kita ini aman nyaman aja, kurang bagus. Contoh, bertahan di bawah AC, baca Quran. Coba cuci mobil tuh siang-siang. Coba cuci motor tuh Pak, jam 11. Coba pergi ke kantor, jam 2 tetap cerdas memikirkan. Ketika kawan lagi tidur gini, kita menahan sedikit. Kita tidur juga, tapi nggak banyak. Tapi Ustaz lapar, di lapar itulah yang bagus puasa. Tapi hari ini kesalahan orang berpuasa, ketika lapar, haus, panas, cari tempat teduh, bertahan sedikit. Ya kita pergi yuk, kemana? Jalan-jalan lah biar nggak terasa kali puasa nih. Yang dicari dari puasa itu yang rasanya. Tapi selama ini biar nggak terasa. Ubah pola mindset berpuasa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena saat kita lemah, saat kita tak mampu, saat kita haus, disitulah baru terasa sifat as-somadiyah Allah. As-somadiyah itu Allah. Apa itu artinya? Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Sehingga tertimbul dalam pikiran dan hati kita apa? Memang benar-benar Allah Maha Kuasa. Sedikit pun tak ada daya awak. Tak ada kemampuanku sedikit pun. Aku ini dah lemah sekarang. Saat lemah itu teringat pada Allah. Ya Allah, kuatnya Engkau ya Allah. Ya Allah, lemahnya aku, baru makan tak minum aku satu hari ini dah telek aku rasa. Bagaimana caranya? Bagaimana nanti nggak bisa saya bayangkan seandainya Engkau tak berikan aku makan 2 hari, Engkau tak berikan aku makan 3 hari, bahkan seminggu. Nggak bisa bayangkan ya Allah. Memang benar-benar Engkaulah tempat memohon dan meminta. Akhirnya timbul sifat kesadaran dalam diri, layaknya dia lemah, Allah kuat. Allah punya segalanya, kita tak punya segalanya. Maka dari itu timbul dalam hatinya Allahus Somad. Semata Allah tempat memohon, tempat meminta. Semata semua yang kita lakukan ini juga balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruhnya orang berpuasa. Tapi ruh berpuasa ini tidak akan didapatkan oleh yang berpuasa bila dalam puasanya itu selalu cari titik aman dan nyaman. Paham Bapak Ibu? Tak dapat kalau kita mencari aman dan nyaman. Aman itu di mana? Nyaman itu di mana? Dalam ruangan? Aman itu di mana? Memperturutkan tidur. Banyak orang nanti yang berpuasa, habis itu maghrib dia bilang, tidak terasa puasa kok ya, udah 1 hari aja. Yalah tidur dia 5 jam. Gimana mau terasa? Oh panas. Dan puasa itu bukan membuat kita Bapak Ibu pre-kerja, nah. Penutupan majelis taklim karena menjelang berpuasa, habis itu tak ngaji lagi dia. Itu penutupan hanya sekedar kegiatannya. Tapi pada hakikatnya ngajinya diperbanyak. Banyak orang sebelum berpuasa itu datang selalu pergi aktivitas kerja ini dan itu. Pas lagi puasa banyak liburnya. Bukan begitu berpuasa.
Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kalian telah melakukan satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah engkau kembali. Makna dua ayat ini apa Bapak Ibu? Keseimbangan dalam hidup. Habis kerja, sembah Allah. Habis di kantor, masuk masjid. Hidup harus seimbang. Cari dunia, keras juga mencari akhirat. Puasa juga kerja. Jadi dalam Islam itu diajarkan keseimbangan. Jangan nantinya puasa kita ini 30 hari ini, setelah kita mulai berpuasa, malas kerja. Tidak. Tetap lakukan pekerjaan itu seperti biasa. Karena Allah tidak mengajarkan manusia setelah berpuasa menahan diri, semua ditahan, tak keluar-keluar rumah dan semacam. Itu puasanya cemen. Orang yang gentleman, aktivitas itu tetap biasa. Tapi Ustaz melawan nih Ustaz, di melawan itulah. Oh ini pahala paling tinggi hari ini nih. Aduh, ingat aja lagi. Ini yang paling sempurna dari puasa hari ini. Kenapa? Paling lapar, paling hausnya. Di saat paling lapar, paling hausnya itu dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu, lalu kemudian Allah berikan hidayah. Akhirnya di mana hasil puasa itu? Maka hasil puasa akan terlihat pada perilaku orang yang berpuasa. Apakah berubah puasa kita setelah ini? Apakah berubah perilaku kita setelah ini? Itulah terlihat sukses atau tidak puasanya. Kapan nengoknya? Setelah selesai puasa. Contoh, masjid subuh nih rame sekali. Tapi mau tengok sukses enggak kira-kira nanti hari raya? Serame ini enggak? Habis raya. Malam rame kali orang bersolat. Tapi setelah raya masih rame enggak? Berarti gagal dalam berpuasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir penutup. Jangan sampai seperti yang disampaikan hadis Nabi, dan liman adraka Ramadan, celaka orang yang masuk di bulan puasa, mampu dia melewatinya, sempurna hari-harinya, walam yughfarlah, tapi sesungguhnya dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita dapat mengindahkan dan memaksimalkan puasa kita, dan tentunya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Allah pun memberikan kita kesempatan dalam berpuasa ini dan pahala yang paling banyak, sampai-sampai Allah sebutkan pahala berpuasa itu saking tak bisa disebut, aku sajalah yang membalas, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja Bapak Ibu, andai ada khilaf dan salah, mohon maaf, semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik. Adapun yang salah-salah datang dari kami pribadi. Kita tutup akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.